Cara mengunduh file installer Odoo. Buka Google Chrome, kemudian cari Odoo Community Download melalui mesin pencarian. Pilih halaman resmi Odoo dan versi Odoo yang akan digunakan, lalu klik download pada bagian Windows. Setelah proses download selesai, buka ikon download di Chrome dan cari file Odoo yang telah diunduh. Pilih file dengan format X, kemudian klik file tersebut. File X akan terbuka dan siap dilanjutkan ke proses instalasi. Cara install Odoo. Buka file installer Odoo dengan format X, kemudian pada halaman Odoo Setup klik Next. Baca dan setujui license agreement, lalu klik Agree. Pada bagian Select Components, pastikan Odoo server dan komponen yang diperlukan sudah dipilih, kemudian klik Next. Pilih lokasi folder untuk instalasi Odoo, lalu klik Next. Klik Install untuk memulai proses instalasi dan tunggu hingga selesai. Setelah instalasi selesai, klik Finish. Setelah itu, lalu lihat apakah folder Odoo tersimpan. Cara mematikan antivirus sementara. Buka settings di Windows, kemudian pilih Privacy dan Security Windows Security. Selanjutnya, klik Virus dan Threat Protection. Lalu pilih Manage Settings pada bagian Virus dan Threat Protection Settings. Matikan Real-Time Protection sementara selama proses instalasi Odoo. Setelah instalasi selesai, aktifkan kembali antivirus agar komputer tetap terlindungi. Cara mematikan Odoo Service dan Setting Disable. Buka Services pada Windows, kemudian cari Odoo Server pada daftar layanan. Klik kanan Odoo Server, lalu pilih Stop untuk menghentikan service Odoo. Setelah itu, klik kanan kembali Odoo Server, Properties, ubah Startup Type menjadi Disabled, lalu klik Apply dan OK. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah konfigurasi Odoo 18 pada Windows, mulai dari menemukan folder instalasi hingga mengatur environment variables. Pertama, saya membuka folder tempat Odoo 18 diinstal pada laptop saya. Odoo berada di drive C, yaitu pada folder Odoo 18. Selanjutnya, saya membuka environment variable melalui pengaturan sistem Windows untuk melakukan konfigurasi path yang diperlukan. Pada bagian environment variable, saya memilih variabel path. Kemudian saya menambahkan lokasi folder yang diperlukan agar dapat dikenali oleh sistem melalui command prompt. Setelah itu, saya membuka folder server pada instalasi Odoo. Di dalam folder ini terdapat beberapa komponen penting yang digunakan dalam menjalankan Odoo. Tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi Odoo sesuai dengan kebutuhan praktikum, termasuk pengaturan folder dan verkonfigurasi. Dengan demikian, proses konfigurasi dasar Odoo 18 pada Windows telah selesai. Selanjutnya, Odoo dapat dijalankan melalui command prompt sesuai konfigurasi yang telah dibuat. Cara mengubah nama folder Python Odoo. Cari folder instalasi Odoo yang telah terpasang di komputer laptop. Buka folder tersebut, kemudian cari folder Python. Klik kanan folder Python, pilih Rename, lalu ubah namanya menjadi pyodoo18 sesuai dengan versi Odoo yang diinstal. Pertama, kita masuk ke folder Odoo yang telah dibuat, lalu cari folder server, masuk lagi, cari file bernama Odoo config, kemudian copy file tersebut. Selanjutnya, copy paste ke folder config yang di luar folder Odoo 18. Lalu hapus isi Odoo config yang di copy paste tadi menjadi isian di file quick config. Disesuaikan isiannya mulai dari password hingga dengan nama folder yang ada di add-ons. Pertama, kita membuka command prompt untuk menjalankan Odoo menggunakan Python yang telah disiapkan. Selanjutnya, kita memastikan lokasi folder Odoo dan file Odoo bin yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi. Setelah itu, kita membuka folder Odoo melalui File Explorer. Di dalamnya terdapat beberapa folder penting, seperti folder add-ons dan folder konfigurasi. Berikutnya, kita membuka folder add-ons yang digunakan sebagai tempat penyimpanan modul tambahan Odoo. Selanjutnya, kita masuk ke folder conf. Di dalam folder ini terdapat file konfigurasi yang sebelumnya telah dibuat. Setelah file konfigurasi tersedia, kita kembali ke command prompt dan menjalankan Odoo menggunakan Python serta file konfigurasi yang telah disiapkan.
Perintah tersebut akan menjalankan server Odoo sesuai dengan pengaturan yang terdapat pada file konfigurasi. Selanjutnya, kita menunggu hingga server berhasil dijalankan. Setelah server berjalan, Odoo dapat diakses melalui browser menggunakan alamat localhost. Pada halaman ini, kita dapat membuat atau memilih database yang akan digunakan. Dengan demikian, Odoo berhasil dijalankan menggunakan file konfigurasi dan siap digunakan untuk proses selanjutnya. Berikutnya, kita mulai membuat struktur folder untuk add-on. Struktur ini diperlukan agar Odoo dapat mengenali modul yang akan ditambahkan ke dalam sistem. Pada tahap ini, dibuat folder khusus untuk modul yang akan digunakan. Folder tersebut menjadi tempat untuk menyimpan seluruh file yang berkaitan dengan add-on. Setelah folder modul dibuat, selanjutnya kita membuat beberapa file yang diperlukan dalam struktur add-on Odoo. File-file ini nantinya berfungsi sebagai konfigurasi dan komponen dari modul. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan menggunakan CMD untuk memastikan folder dan file yang telah dibuat sudah berada pada lokasi yang benar. Setelah itu, kita membuka File Explorer untuk melihat secara langsung struktur folder add-on yang telah dibuat. Di sini dapat dilihat folder modul beserta file-file yang ada di dalamnya. Cara menjalankan Odoo melalui CMD. Buka command prompt CMD di Windows, kemudian masuk ke folder instalasi. Odoo menggunakan perintah cd setelah berada di folder Odoo. Jalankan Odoo dengan mengetik Odoo bin lalu tekan Enter, tunggu hingga Odoo berhasil berjalan. Setelah itu, buka Google Chrome dan akses localhost 8069 untuk membuka Odoo. Lalu Odoo berhasil dijalankan dan dapat digunakan. Pertama, kita membuka halaman database Odoo. Pada tahap ini, kita memasukkan master password, nama database, email, dan password pengguna. Setelah seluruh data diisi, database dibuat untuk digunakan pada sistem Odoo. Setelah berhasil masuk ke Odoo, kita membuka menu apps. Menu ini digunakan untuk melihat berbagai modul yang tersedia pada Odoo, baik modul bawaan maupun modul tambahan. Selanjutnya, kita mencari modul tambahan yang akan digunakan. Pada contoh ini, kita membuka halaman Odoo Apps untuk melihat modul yang tersedia. Salah satunya adalah modul HR Payroll. Pada halaman modul, kita dapat melihat informasi mengenai modul, termasuk versi Odoo yang didukung. Karena sistem yang digunakan adalah Odoo 18, maka modul yang dipilih harus sesuai dengan versi tersebut. Setelah memastikan versi modul sesuai, selanjutnya modul diunduh. File yang diperoleh berupa arsip yang nantinya akan ditempatkan ke dalam folder add-ons Odoo. Berikutnya, kita membuka folder add-ons pada instalasi Odoo. Folder ini merupakan lokasi yang digunakan untuk menyimpan modul tambahan agar dapat dikenali oleh sistem Odoo. Setelah masuk ke folder add-ons, modul tambahan yang telah diunduh ditempatkan ke dalam folder tersebut. Dengan demikian, Odoo dapat membaca dan mendeteksi modul yang baru ditambahkan. Selanjutnya, kita kembali ke menu apps pada Odoo. Sebelum modul dapat digunakan, kita perlu memperbarui daftar modul agar Odoo dapat mendeteksi modul tambahan yang baru saja dimasukkan. Setelah daftar modul diperbarui, modul tambahan akan muncul pada daftar apps. Pada tahap ini, kita memilih modul-modul yang ingin dipasang ke dalam sistem. Selanjutnya, kita menekan tombol Activate atau Install untuk memulai proses pemasangan modul. Odoo kemudian akan memproses modul dan memasangnya ke dalam database. Setelah proses selesai, dilakukan update untuk memastikan modul telah berhasil terpasang dan dapat digunakan pada sistem Odoo. Dengan demikian, proses penambahan dan instalasi modul tambahan pada Odoo 18 telah selesai. Pertama, kita masuk ke halaman utama Odoo. Pada tahap ini, kita akan melakukan pengaturan pengguna dan hak akses. Selanjutnya, kita masuk ke menu settings untuk melihat dan mengatur pengguna yang terdaftar di dalam sistem Odoo. Pada halaman users, dapat dilihat beberapa pengguna yang sudah terdaftar, lengkap dengan email dan status aksesnya. Kemudian, kita membuka salah satu pengguna untuk mengatur akses rights. Pada bagian ini, administrator dapat menentukan jenis pengguna serta hak akses terhadap berbagai modul Odoo, seperti sales, accounting, inventory, purchase, dan CRM. Hak akses disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dengan pengaturan ini, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang memang diperlukan dalam pekerjaannya. Setelah pengaturan selesai, perubahan disimpan.
Pada tahap ini, kita membuka modul CRM pada Odoo. Di halaman utama CRM terdapat beberapa menu untuk mengelola proses penjualan dan calon pelanggan. Berikutnya, kita membuat lead baru dengan menekan tombol No. Pada bagian ini, kita dapat memasukkan informasi calon pelanggan seperti nama kontak dan data peluang penjualan. Selain membuat lead secara manual, Odoo juga menyediakan fitur Generate Leads. Fitur ini digunakan untuk menghasilkan beberapa lead berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Setelah semua kriteria sesuai, kita klik Generate Leads. Odoo kemudian memproses permintaan dan menambahkan lead baru ke dalam pipeline CRM. Setelah proses selesai, lead yang berhasil dibuat dapat dilihat pada pipeline. Dengan demikian, proses pengelolaan calon pelanggan menggunakan CRM Odoo telah berhasil dilakukan. Pertama, kita masuk ke modul sales pada Odoo. Pada halaman ini terdapat beberapa menu yang digunakan untuk mengelola proses penjualan, mulai dari customer, produk, hingga laporan. Selanjutnya, kita memilih menu customers dan membuat data customer baru dengan menekan tombol No. Pada form customer, kita memasukkan informasi perusahaan seperti nama customer, alamat, kota, nomor telepon, email, dan informasi lainnya yang diperlukan. Setelah seluruh data diisi, data customer disimpan. Customer yang telah dibuat kemudian akan masuk ke dalam daftar customer pada Odoo. Selanjutnya, kita membuka daftar customers untuk melihat data customer yang sudah tersimpan. Data ditampilkan dalam bentuk kartu sehingga informasi customer dapat dilihat dengan lebih mudah. Selain menambahkan customer satu persatu, Odoo juga menyediakan fitur import untuk memasukkan data customer dalam jumlah banyak secara sekaligus. Pada tahap ini, kita memilih file Excel yang berisi data customer. File yang digunakan berisi beberapa data customer yang sebelumnya telah disiapkan. Setelah file dipilih, file diunggah ke dalam sistem Odoo. Odoo kemudian membaca data yang terdapat pada file tersebut untuk diproses sebagai data customer. Sebelum melakukan import, kita dapat memeriksa kembali data yang akan dimasukkan untuk memastikan informasi sudah sesuai dengan kolom yang tersedia. Setelah proses selesai, data customer dapat dilihat pada daftar customers. Pertama, kita masuk ke modul info. Selanjutnya, kita masuk ke menu product categories untuk membuat dan mengatur pada tahap ini, kita membuat kategori produk baru dan menentukan beberapa pengaturan yang Setelah kategori dibuat, kita masuk ke menu products. Pada halaman ini terdapat beberapa produk yang sudah tersedia, seperti hard disk. Selanjutnya, kita memilih salah satu produk, yaitu lampu. Pada halaman produk pada bagian General Information, kita dapat melihat informasi dasar produk. Kemudian pada bagian berikutnya, kita membuka tab Inventory. Pada bagian ini dapat diatur informasi operasional dan logistik produk. Selain itu, terdapat pengaturan purchase yang digunakan untuk menentukan informasi. Pada tahap terakhir, kita melihat bagian Bill of Materials atau BOM. Fitur ini digunakan untuk menentukan komponen yang diperlukan dalam proses pembuatan suatu produk,